Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji milik Allah, Zat yang telah menciptakan alam semesta, Zat yang telah menjaminkan kita dalam keimanan, Zat yang telah memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa mengabdi kepadanya. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriyahnya, serta kita selaku umatnya. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hari yang ke-14 alhamdulillah kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berpuasa di Ramadan 1441 Hijriah. Di sore yang mendekati maghrib, kita masih bisa mendengarkan nasihat-nasihat yang disampaikan Al-Quran, yang disampaikan Rasulullah dan asar para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari yang ke-14, Al-Fakir menyampaikan pentingnya menjaga lisan untuk selalu berzikir atau membasahi lisan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam suratul Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah, berzikirlah kepada Allah dengan mengingat namanya atau dengan berzikir sebanyak-banyaknya. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah memerintahkan kita untuk berzikir. Zikir artinya mengingat. Ingat Allah sebanyak-banyaknya. Apa yang perlu diingat daripada Allah itu? Banyak. Tentang penciptaannya, tentang kenikmatannya, tentang anugerahnya, tentang maha ampunnya Allah, dan masih banyak yang harus diingat. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan lisan ini untuk berzikir. Allah akan mengingat kita tatkala kita berzikir. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika ada seseorang yang mengingat orang lain, pasti orang lain pun akan terasa ingat itu dengan makhluk. Misalkan si A mengingat si B, maka si B yang diingat oleh si A akan terasa, akan seolah-olah teringat dengan si B itu. Apatah lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengingat Allah, Allah pasti mengingat kita. Maka ingatlah Allah, pasti Allah mengingat kita. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman dalam suratul Baqarah ayat 152, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat Allah, Allah akan mengingat kita. Dan bersyukurlah. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bersyukur, Allah akan menambah nikmat kita. Kufur, Allah akan mengazab kita. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, berzikir akan menghidupkan hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa perumpamaan orang yang mengingat, perumpamaan orang yang ingat akan Robnya dengan orang yang tidak mengingat Robnya, laksana orang yang hidup dengan orang yang mati.
Allah mengingat, kita diingat oleh Allah, kita laksana orang hidup. Tapi orang yang tidak mengingat Allah laksana orang mati. Orang mati tidak mungkin bisa mengingat. Kita ingat dengan pasangan kita, dengan anak atau istri kita, itu karena kita hidup. Maka yang ingat itu yang hidup, yang mati diingat, bukan mengingat. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, zikir adalah inti ibadah. La yazalul lisanuka rotban min zikrillah. Tidak hentinya lidah basah karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang disampaikan oleh Imam At-Tirmidzi bahwa zikir adalah ibadah. Salat merupakan doa, salat juga merupakan zikir. Mengapa dikatakan zikir? Karena kita mengingat Allah. Contoh yang sederhana, Allahu Akbar, takbiratul ihram, berarti kita sedang mengingat Allah. Zikir, Sami Allahu liman hamidah, Allah yang maha mendengar, maha suci Allah. Itu mengingat zikir. Zikir yang bagus yang bagaimana? Zikir yang bagus itu zikir yang kita yakini itu zikir. Ya, contohnya yang bagaimana? Contoh istighfar, astagfirullahaladzim. Yang lebih panjang, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau mungkin dengan sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala hadika wa antika mastatatu wa na'udzubika min syarri ma sanatu abulaka bi ni'matika la yubdambi waghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dengan banyak zikir, dan zikir itu merupakan inti daripada ibadah. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Salawat zikir, ya zikir. Karena apa? Allahumma, ya Allah, mengingat Allah dan mengingat bahwa Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk yang paling mulia. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana boleh kita pilih tentang zikir itu? Mau istighfarkah, mau tasbihkah, mau takbirkah, mau sholawatkah? Oh, saya senangnya baca rotib. Silahkan baca rotib, itu juga zikir. Ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi, ultuf bina, ya latif, ya alim, ya khabir, dan lain sebagainya. Silahkan zikir, zikir, zikir. Basahi lidah ini untuk berzikir kepada Allah. Jangan basah lidah itu bibir kita basah karena mengomongkan, membicarakan orang lain, aib-aib orang lain. Bagaimana kalau kita membicarakan seseorang kebaikannya untuk itibar bahwa diri kita harus mengikutinya? Boleh. Kalau menjelekkan orang lain jangan. Kalau ke orang lain ada yang jelek, ada yang kurang, maka kita sampaikan ke orang itu bil hikmah wal mau'idhatil hasanah, dengan baik, penuh hikmah dan baik, sampaikan kepada orang itu. Dan kita beri solusi, Anda itu terlalu egois, kalau bisa gini-gini, dan ini sebagainya. Teknik, metode, itu kita punya teknik dan metode masing-masing. Maka kalau ada keburukan orang lain, sampaikan kepada orang tersebut, beri solusi supaya kita sama-sama berjalan lurus di jalan yang Allah telah anugerahkan. Jalan itu yaitu keislaman. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang terakhir, zikir adalah amalan yang paling besar pahalanya. Kita membaca subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, itu ringan di lidah tapi berat di timbangan mizan, yaumul mizan. Maka perbanyak juga subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kata tapi berat di timbangan mizan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Saya mau yang lebih afdal. Apa itu? Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik, paling afdal zikir adalah la ilaha illallah.
Oh, tapi kenapa ada orang yang la ilaha illallah mengangguk-anggukkan kepalanya? Ya sudah, kita jangan melihat orang lain yang mengangguk-anggukkan kepalanya. Kalau memang kita belum tahu. Tapi lebih baik kita tanya kepada orang itu, apa sih? Kenapa kalau baca tahlil la ilaha illallah kepalanya angguk-anggukan, kepalanya muter-muter? Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam ilmu tarikat ada yang mengajarkan bahwa kita mengucap la ilaha illallah mengentaskan apa yang ada yang mengganggu dan menanamkan kepada hati kita. Biasanya Al-Fakir sendiri melakukan itu. La itu ke belakang, apa maksudnya? Membuang segala sesuatu yang akan mengganggu ritual ibadah kita. Maka kita buang ke belakang, la ilaha illallah. Haknya ke kanan. Artinya bahwa Allah itu selalu dalam kebenaran, bahwa agama itu dalam kebenaran. Yakinkan bahwa ke kanan itu adalah Allah itu benar. La, tidak ada. Ilaha, ilah yang wajib disembah. Ke kanan. Illallah, illallah, kecuali tidak ada yang lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ke belakang. Illallah, merujuk kepada jantung, sebelah kiri jantung. Illallah, tancapkan, panahkan, tembuskan bahwa Allah itu ada dalam hati. Maka ada yang sebagian berzikir Allah 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 Allah, mengadakan Allah, menghidupkan Allah dalam jantung kita. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada doa juga yang disampaikan oleh baginda Rasul supaya hati kita tidak lepas daripada Allah, supaya hati kita tidak lupa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabit qulubana ala dinik. Allahumma na'udzubika minal hammi wal hazan wal azimil kasal wa jubnil buhal dan yang lain sebagainya, sehingga kita terlepas juga dari hutang, wa golabatid dain wa qahrir rijal, supaya kita tidak dipengaruhi oleh orang lain juga. Karena sebagian kita yang kita dipengaruhi oleh orang lain, maka minta kepada Allah untuk tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, basahi lidah dan bibir kita dengan zikir, mengingat keagungan Allah. Zikir, zikir, zikir. Subhanallah, Allah, alhamdulillah, Allahu Akbar, dan sebagainya. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Saya senang sholawat, boleh. Mau dinyanyikan, disenandungkan sholawatnya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Dan lain sebagainya. Senandung itu bukan berarti kita sengaja, maksudnya supaya hati kita terus mengikuti, khusyuk kepada zikir itu. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di hari yang ke-14, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan bermanfaat, khususnya bagi Al-Fakir, umumnya kepada hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hari ke-14, mudah-mudahan Allah menerima puasa kita. Mohon maaf atas segala kekurangan Al-Fakir. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.